Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini untuk kasus dari sebuah motor kita bisa mengetahui dari warna busi dan kita bisa menggunakan tips untuk melihat dari kondisi motor itu sendiri. Dan di sini saya berbagi tips tentang bagaimana cara untuk penanganan dari sebuah motor supaya bisa kita lakukan dengan mudah dalam perbaikannya. Kita bisa melakukan beberapa tips untuk sebuah busi untuk mengetahui dari warna businya itu, mengetahui kondisi mesin, dan kita bisa melakukan beberapa cara tentang bagaimana sebuah motor bisa berfungsi dengan baik pada mesin. Untuk percikan busi kita bisa melihat dari sini, di ujungnya sini, dan warnanya itu biru. Biru kemerahan itu sangat bagus sekali dan fokus di ujungnya sini, tidak menyamping ke bagiannya sini. Dan untuk celah busi kita bisa gunakan ukuran normal di 0,9. Ini sangat penting sekali untuk semua motor itu hampir sama. Seperti ini, kita ukur seperti ini. Dan kebetulan di sini ada sebuah motor dari produk Honda, motor Suprafit. Ini sudah melakukan perbaikan di beberapa bagian. Di sini sudah saya bersihkan dari businya dan saya setel di 0,9 mm. Dan di sini untuk penyetalan klep kita bisa lakukan untuk motor jenis lama. Ini Suprafit jenis lama 100 cc Suprafit lama. Ini saya gunakan untuk celah klep, setelan klep atas maupun bawah. Ini saya gunakan 0,05 baik atas, setelan atas atau jalur ke input atau jalur ke karburator, dan jalur ke knalpot saya gunakan 0,05. Oke, seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan alat seperti ini fuller. Ini banyak dijual di toko spare part. Kita bisa gunakan 0,05. Oke teman-teman, untuk selanjutnya tentang sistem pembakaran di motor, kita bisa melakukan pengecekan atau membersihkan dari karburatornya itu sendiri. Oke. Dan di sini sudah saya bersihkan dari karburatornya, dan kita lihat beberapa bagian yang perlu kita lakukan supaya bisa normal kembali. Dan tentunya motor ini bisa kita gunakan dengan tentunya irit BBM, tenaga lebih maksimal dan tarikannya itu lebih ringan. Sebelumnya kita rakit dari komponen karburator ini sudah saya bersihkan, saya semprot pakai kompresor angin tekanan. Ini teman-teman juga bisa menggunakan pompa manual, yang penting angin pertekanan. Dan di sini sudah saya bersihkan dari beberapa bagian. Di sini ada filter bensin. Ini menyaring kotoran dari tangki motor. Ini kita bersihkan. Dan di sini ada filter kedua dari karburatornya. Ini kita pasang. Ini kita keraskan pakai kunci nomor 17. Ini. Dan kemudian kita rakit dari bagian atas karburatornya ini bagian mangkok karburator, dan di sini adalah bagian dari venturi atau jalannya angin dari filter masuk ke mesin. Kita pasang beberapa bagian. Di sini ada main jet. Untuk ukurannya standarnya sekitaran ukuran nomor 72 untuk main jetnya, standar dari Suprafit.
ukuran 72 kita pasang seperti ini. Kita kencangkan pakai kunci nomor 7. Oke, kita keraskan pakai kunci 67. Oke, ini. Oke, kemudian kita pasang lojetnya. Oke, untuk lojetnya ukuran nomor 42. Ini sudah saya bersihkan, dan di sini untuk lubangnya ini sudah tidak buntu lagi. Ini biasanya buntu dan bisa menyebabkan berebet pada saat stasioner atau putaran bawah. Ini adalah beberapa pengaruh dari square lojet yang buntu. Oke, ini kita keraskan secukupnya. Oke, setelah itu kita pasang dari pelampung, dan di sini ada ventilator. Oke teman-teman, untuk pelampungnya di sini sudah dilakukan pengganjalan atau penambahan plat. Oke, kita lihat kondisinya saat kita pasang. Oke, kita pasang asnya. Oke, untuk plat di sini, penambahan plat ini sangat berfungsi sekali saat karburator ini sudah digunakan lama, karena terjadi perubahan dari posisi sebelumnya. Ini sebelumnya biasanya saat dipakai lama itu sudah mulai menurun dari posisinya. Jadi kita bisa gunakan tips seperti ini untuk mengatasi karburator itu boros BBM, dan ini bisa mengatasi juga karburator yang banjir. Kita bisa menambahkan plat seperti ini, plat yang sangat tipis. Ini biasanya saya ambil dari tempat dari lempak seperti ini. Kita gunting, kita posisikan seperti ini. Kita lem pakai lem super atau lem Alteco. Untuk posisinya normalnya, untuk hasilnya seperti ini. Ini sudah cukup untuk melakukan penyetelan di pelampungnya. Oke, segini 90 derajat ke atas sedikit, dan bisa untuk ukuran ini adalah ideal, dimana kita bisa melakukan perkiraan untuk nanti saat dipasang di motornya. Ukuran bensinnya itu sekitaran 7 mm dari atas ini untuk jumlah bensinnya. Jumlah bensinnya di sini. Oke. Jadi ini jarak main dari bensin, takaran bensin di sini sampai ke atas ini adalah 7 mm. Oke, ini bensinnya ke bawah, dan bagian atas ini adalah kosong atau celah sekitar 7 mm. Ini untuk ukuran supaya BBM-nya itu dan takaran campuran udara dan BBM ini ideal atau pas, tepat pada saat kita melakukan penyetelan di karburator, sehingga businya itu tidak cepat hitam. Oke, untuk selanjutnya kita pasang dari mangkoknya. Ini kita tambahkan lem. Kita lem sangat tipis sekali. Oke, ini kita lem. Oke, jika teman-teman mempunyai pengalaman tentang karburator banjir atau boros, bisa tulis di kolom komentar, berbagi pengalaman bersama. Kita keraskan bautnya, kita pasang penutupnya sini, kita keraskan. Oke, sudah keras, sudah pas. Dan untuk selanjutnya di sini ada komponen ACV atau air clad
valve di sebelah dalam sini, dan di sini berfungsi untuk supaya BBM yang masuk ke dalam. Oke, di sini ada jarum skep. Oke, saat kita naikkan gasnya, kemudian kita turunkan gasnya saat posisi skepnya di bawah, atau saat motor ini berhenti di sehabis putaran tinggi atau motornya itu jalan kencang, kemudian kita kurangi kecepatannya. ACV ini yang bekerja untuk menyuplai BBM, untuk menyuplai supaya BBM dan udara itu sesuai yang dibutuhkan mesin. Untuk cara kerja dari ACV seperti ini. Jadi saat putaran tinggi, saat mesin habis putaran tinggi, kemudian kita kurangi dari putaran gasnya secara mendadak, ini jarum skepnya menurun, dan di sini terjadi vakum pada daerah di belakang skep, terjadi kevakuman sehingga menarik membran dari sini, menarik membran dari ACV-nya, sehingga terjadi pembukaan dari jalur low jet-nya seperti ini. Di sini membuka dan masuk menyuplai BBM. Jadi di sini menutup dari membuka dari ACV-nya ini jalur jalur ACV di sini membuka. Di sini adalah jalur ACV, di sini membuka menyuplai udara ke sini, sehingga terjadi penambahan udara dari karburatornya sini. Dimana saat kita lakukan perputaran gas yang penuh, tadinya BBM-nya itu sangat banyak, jadi saat ini menutup secara cepat atau mendadak, dibutuhkan campuran BBM yang tidak terlalu kaya, sehingga dibutuhkan suplai udara yang lebih banyak, sehingga ACV ini berfungsi menyuplai dari udara di bagian luar atau bagian sebelum ke skep sini masuk ke sini. Bagian sini ini ada lubangnya, dimana ACV ini membuka dari membrannya sehingga tidak terjadi percampuran BBM yang lebih banyak, yang bisa menyebabkan karena BBM-nya itu lebih besar dari udara, sehingga terjadi ledakan pada saat motor ini diturunkan gasnya. Seperti itu fungsi dari ACV. Dan untuk selanjutnya di sini kita pasang dari setelan filter, setelan angin-angin. Untuk setelan angin-angin di sini ada beberapa bagian. Di bagian setelan bautnya di sini ada karet. Untuk pertama kita pasang karetnya, karet o-ring, seal o-ring, kemudian kita tambahkan ring. Teman-teman, untuk di sini ini yang terpenting adalah kita tambahkan o-ring seperti ini, o-ring karet. Kemudian pir ini tidak masalah, yang penting adalah o-ring karet, dimana supaya tidak ada kebocoran di area sini, di area dimana antara jarum setelan klepnya ini, baut setelan angin-angin dengan bagian sini tidak terjadi kebocoran udara atau kebocoran udara dari sini, dari baut ke bagian di dudukannya sini. Jadi kita bisa pasang o-ring ini, yang terpenting adalah o-ringnya supaya tidak terjadi kebocoran, dimana setelannya nanti bisa stabil saat kita lakukan penyetelan di motor. Seperti ini. Untuk o-ringnya ini bagusnya kita tambahkan o-ring. Kebetulan di sini sudah tidak ada, kita menyesuaikan dengan kondisi. Yang terpenting adalah di bagian o-ringnya sini. Seperti itu, dan kita pasang. Kita masukkan seperti ini.
kita pasang kanan. Untuk setelan standar di sini kita bisa lakukan seperti ini, kita putar ke kanan mentok ringan seperti ini, kita putar ke kanan mentok ringan, kemudian kita putar ke kiri. Oke, satu setengah putaran ini sudah cukup kita lakukan. Atau teman-teman bisa melakukan saat dipasang di motor, dimana kita bisa menaikkan gasnya sedikit, sekitar seperempat seperti ini. Oke, atau naikkan gasnya agak tinggi sedikit, kemudian kita putar, oke, ke kanan ke kiri dari baut setelannya ini, dimana kita cari posisi di antara putaran mesin naik dan turun, antara naik dan turun putarannya, kemudian kita kurangi seperempat. Oke, kita kurangi seperempat ke kiri. Ini adalah setelan yang tepat untuk percampuran udara dan BBM, supaya busi supaya hasil pembakaran di busi itu lebih bersih dan berwarna coklat. Kita bisa melakukan tips seperti ini untuk setelan dari setelan angin-angin. Dan untuk di sini kita bisa melakukan atau melihat dari jarum skepnya sini. Oke, jarum skep. Untuk jarum skep seperti ini kita bisa mengetahui di mana posisi yang tepat atau yang baik, supaya setelan karburatornya itu juga berfungsi dengan baik sesuai dengan putaran saat kita gas, yaitu kita bisa mengetahui dari posisi jarum skepnya sini. Untuk posisi jarum skep yang baik adalah saat kita gerakkan seperti ini saat kita tekan seperti ini tidak terjadi posisi naik turun, dimana saat kita gerakkan seperti ini, gerakan seperti ini tidak naik turun. Dan di sini karena sudah ada pir penekan dari bawaan motornya, jadi ini sudah aman dan kondisi normal. Oke, untuk jarum skepnya untuk semua karburator sama, dimana bagian atas ini lebih besar dan mengecil sesuai dengan kebutuhan dari suplai BBM di dalam mesin saat kita naikkan gasnya. Oke, ini untuk pemasangan seperti ini posisi luar dalam sini seperti ini, masukkan. Oke. Ini saat kita naikkan gasnya, ini saat kita putaran stasioner. Putaran stasioner seperti ini adalah yang menyuplai adalah di bagian lojetnya atau sebuir yang kecil. Itu ada lubang di belakang jarum skepnya, dan kemudian kita naikkan gas seperempat. Kita naikkan gasnya sedikit. Oke, kita naikkan gasnya sedikit seperti ini. Ini adalah yang berfungsi menyuplai BBM, adalah bagian main jetnya atau sebuir yang tengah sini masuk ke dalam ruang bakar. Itu. Dan di sini untuk kondisi motor ini terjadi masalah pada bagian kabel gas. Pada bagian kabel gas, dimana motor ini saat kita gunakan itu terasa berat, atau mungkin gasnya tidak kembali atau bandang. Di sini mengalami masalah, gasnya itu besar sendiri, mengalami masalah sehingga saat kita gunakan itu terasa tarikan berat. Ini bermasalah pada bagian kabel gasnya, ini bisa kita lihat. Ini sudah macet dan tidak bisa digunakan lagi untuk kabel gasnya. Ini sudah berkarat sekali, dan untuk solusi ini kita harus mengganti dengan yang baru. Mengganti dengan yang baru seperti ini, dimana untuk yang baru kita bisa menambahkan oli di dalamnya sini, karena saat kita pasang baru ini
kebetulan bukan yang orisinil. Kalau yang orisinil itu ada teflonnya di bagian kawatnya sini, sehingga kita bisa menambahkan oli seperti ini. Ini karena kabel gasnya yang biasa teman, bukan yang ori. Jadi supaya mengantisipasi tidak terjadinya air masuk dan berkarat yang bisa menyebabkan tarikan motor atau tarikan gasnya itu lebih berat dari biasanya. Tentunya jika ini kurang teliti bisa menyebabkan atau menganalisa sebuah motor itu bermacam-macam kendalanya. Itu bisa dari busi, bisa dari setelan klep. Tapi kita bisa menggunakan trik yang termudah dengan melihat kondisi di mana suatu motor kita bisa ketahui dengan mudah lebih dahulu dari perputaran kabel gasnya, dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja dari sebuah karburator, di mana saat kita gas dari kabel gasnya ini lebih enteng, suplai BBM-nya itu normal sesuai dengan putaran mesin, dan kinerja mesin lebih cepat atau reaksinya lebih terasa saat motor kita gunakan. Kita bisa melakukan pengecekan di bagian ini, bagian kabel gasnya. Ini yang termudah yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi atau melihat kondisi sebuah motor yang bermasalah di bagian tarikan motor yang terasa berat. Kita bisa melakukan beberapa cara, dan di sini sudah saya bersihkan dari kabel gasnya, handle gasnya. Ini sudah saya kasih oli seperti ini untuk mengatasi atau meminimalisir dari karat, seperti itu. Dan bisa lakukan penyetelan di celah businya. Kita lihat warna businya, jika hitam itu berarti setelan karburatornya yang terlalu boros. Kita bisa melakukan servis atau pembersihan. Dan jika terjadi bunyi kasar atau berisik pada mesin, ini biasa disebabkan oleh setelan klepnya yang terlalu renggang. Dan jika terlalu rapat, ini biasanya motornya untuk setelan klep terlalu rapat, ini biasanya bisa menyebabkan setelan motor saat kita hidupkan itu sangat sulit, terutama saat sudah panas. Ini motornya sulit dihidupkan. Ini biasanya disebabkan setelan klep yang terlalu rapat yang mengakibatkan kebocoran kompresi pada piston atau mesin, sehingga kita bisa melakukan penyetelan di klepnya ini, di mana saat penyetelan ini baiknya di waktu motor kondisi dingin atau sudah 20 menit saat kita gunakan motornya, supaya setelan di klepnya ini hasilnya lebih presisi dan tidak berubah lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif mekanik Jos.